warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayuwanita, berikut informasi selengkapnya. Organisasi Masyarakat Adat Forum Pemuda Dayak atau Fordayak pada Rabu 31 Januari melakukan unjuk rasa di Polres Kota Waringin Timur. Unjuk rasa menuntut pembebasan tersangka kasus penggelapan minyak kelapa sawit mentah atau CPO karena dianggap tidak cukup bukti. Anggota Fordayak Palangkaraya dan Kota Waringin Timur yang berjumlah sekitar 100 orang melakukan aksi unjuk rasa di Polres Kota Waringin Timur. Aksi ini disebut sebagai bentuk kemanusiaan atas ditangkapnya seorang warga berinisial HR belum lama ini. HR ditangkap atas dugaan penggelapan CPO di sebuah gudang di Jalan Lingkar Selatan. Sementara Fordayak sebagai penerima kuasa menilai HR tidak bersalah atas kasus yang disangkakan kepadanya. Koordinator aksi unjuk rasa Bakti Yusuf Irwandi menyebut gudang itu adalah tempat pengumpulan limbah atau sisa CPO dan barang bukti CPO yang disita polisi bukan hasil curian. Selain itu belum terjadi transaksi antara HR dengan supir truk CPO. Fordayak menilai aparat kepolisian tidak memiliki bukti cukup dalam menangkap dan menyangkakan HR. Organisasi adat itu menyatakan HR tidak bersalah dan meminta dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap HR. Begitu juga kasus Haryanto, itu tidak terjadi transaksi dan tidak terjadi pengambilan limbah yang dari CPO itu nggak ada. Artinya kan Haryanto itu tidak pencuri. Yang bisa menyatakan Haryanto pencuri itu kan adalah sopir. Itu sebagai lapak menerima ini tadi sisa limbah CPO. Limbah jadi sudah berjalan berapa lama? 2014-2001 tahunan lah. Dan anehnya lagi, setelah penangkapan, ya kan, ibu dan kami dilarang untuk ketemu. Seharusnya kan sebagai Pak Haryanto itu punya hak untuk didamping untuk melakukan BAP. Kita nggak tahu prosesnya. Tiba-tiba BAP ini selesai, tidak ada pendampingan. Artinya kan ini kan sepihak, diskriminasi. Dan statement kami yang pertama, kami menyatakan bahwa Pak Haryanto itu tidak bersalah. Yang kedua, pihak kepolisian tidak cukup bukti. Nah, permintaan kami, Pak Haryanto ini agar segera di SP3-kan. Hasil mediasi antara 5 perwakilan Fordayak dengan aparat kepolisian saat itu belum menemukan kesepakatan. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani mengatakan proses hukum terhadap tersangka HR terus berlanjut. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap supir truk CPO, termasuk semua orang yang terlibat untuk dimintai keterangan. Aspirasi yang disampaikan tadi sudah kita dengarkan dan kita tampung. Tentunya itu akan menjadi masukan bagi kepolisian, khususnya bagi penyidik. Selanjutnya kepada keluarga kami juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan saat ini memang betul diamankan oleh Polres Kotim. Sampai saat ini proses masih berlanjut atas dugaan yang dipersangkakan. Untuk terkait DPO tetap? DPO sejak awal penetapan saya langsung perintahkan untuk cari. Termasuk modal kemarin? Semuanya yang terlibat akan kita cari dan akan kita mintai keterangan. Karena belum adanya kesepakatan dari mediasi yang dilakukan, Bakti Yusuf akan melaporkan hasil dari aksi tersebut kepada Fordayak Pusat dalam menentukan langkah selanjutnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Pasar PPM Sampit menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah sekaligus haul guru sekumpul ke-19. Melalui tausiah yang disampaikan Kiai Haji Fahrudin Nur asal Jambi, umat Islam diajak untuk membersihkan rohani di momen Isra Miraj ini, Rabu malam 31 Januari 2024.
Lantunan solawat dan puji-pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergema hingga mengalir dengan syahdu dan merdu yang dibawakan oleh sebuah grup Habsyi setempat. Suasana penuh keharuan ini seolah menapaki relung-relung perjalanan waktu berabad silam, tatkala baginda Rasulullah beserta pengikutnya berjuang hingga tetes darah terakhir untuk menegakkan ajaran agama Islam di muka bumi ini. Prosesi Asyrakal mengiringi momen ini saat seluruh jamaah yang hadir berdiri bersama-sama. Nuansa ini seolah mengingatkan kembali sejarah Islam di masa lalu saat para wali luyah menyambut dengan penuh sukacita atas kelahiran Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad SAW. Dalam sambutan dari perwakilan pengurus pasar PPM Sampit, Haji Tajudin mengatakan, kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama yang baik antar pedagang pasar PPM. Seraya berharap kebersamaan dan solidaritas untuk menegakkan ajaran Islam ini terus terjalin. Sementara itu dalam tausiah yang disampaikan Kiai Haji Fakhruddin Nur asal Provinsi Jambi dan lebih dikenal dengan sebutan Guru Tungkal mengatakan, sebelum perjalanan Isra Mi'raj terjadi operasi pembedahan dada Rasulullah oleh malaikat Jibril alaihissalam dan Mikail alaihissalam. Untuk selanjutnya hati beliau dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali dan diisi dengan hikmah dan keimanan. Sesungguhnya dalam peristiwa tersebut terkandung filosofi dan hikmah yang sangat mendalam. Pertama, hati adalah bagian terpenting dalam diri manusia yang merupakan pusat metabolisme keimanan dan ketakwaan. Mencermati makna ini yang sangat menekankan pentingnya hati bagi tubuh dan diri manusia, kita menjadi mengerti mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan operasi pembelahan dada dan pembersihan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melakukan Isra dan Mi'raj. Normansa, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan pertemuan dengan BKSDA Kalimantan Tengah untuk membahas pengembangan Pulau Hanibung sebagai area konservasi dan wisata. Pengembangan Pulau Hanibung akan dimulai dengan survei dan penelitian. Pertemuan pemerintah Kota Waringin Timur dengan BKSDA Kalimantan Tengah dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati Kota Waringin Timur Halikinur, Selasa 30 Januari. Pertemuan itu dihadiri langsung Kepala BKSDA Kalimantan Tengah, Satata Nur Adirahmanta. Pertemuan ini dalam rangka membahas rencana pengembangan Pulau Hanibung di Kecamatan Kota Besi sebagai area konservasi dan wisata, di mana rencana itu disambut positif BKSDA yang memiliki visi yang sama dalam menjaga lingkungan dan satwa. Tahap awal pengembangan pulau seluas 260 hektar berstatus area penggunaan lain atau APL itu akan dilakukan survei dan penelitian oleh BKSDA bersama pemerintah Kota Waringin Timur. Hasil kegiatan itu akan menjadi dasar pengambilan kebijakan terhadap pengembangan Pulau Hanibung ke depan sebagai area konservasi dan wisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kawasan yang tadinya secara APL tetapi untuk meningkatkan daripada menguatkan kawasan itu menjadi konservasi dan pemberdayaan bagi masyarakat di sekelilingnya. Ingat itu. Jadi bagaimana ke depannya, tadi kita sudah bersama-sama membahas, itu tergantung hasil survei. Akan dilakukan survei pendahuluan oleh BKSDA bersama-sama dengan tim kita dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Dari survei dan penelitian di lapangan, dan itu nanti arah dan kebijakan untuk penataan dan penguatan Pulau Hanibung itu sebagai suatu area 265 hektar itu untuk konservasi dan juga untuk pemberdayaan masyarakat itu nanti akan ditentukan setelah hasil survei dan penelitian. Pada prinsipnya pemerintah daerah menyerahkan hasil survei dan penelitian itu kepada teman-teman BKSDA dan akan melakukan regulasi terhadap hal-hal menindaklanjuti terhadap Pulau Hanibung. Satata menilai Pulau Hanibung memiliki potensi sebagai model bagaimana konservasi dijalankan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk pula sebagai area destinasi wisata baru.
Ia optimis Pulau Hanibung akan menjadi objek wisata yang menarik terutama bagi wisatawan mancanegara. Apalagi saat ini, tren menikmati kehidupan satwa sudah bergeser, di mana masyarakat lebih senang melihat satwa liar di habitatnya. Sementara ini statusnya sudah APL. APL itu sebenarnya kewenangannya Pemda, mau diapakan. Tapi luar biasanya Pemda malah punya visi untuk mengkonservasi ini. Meskipun statusnya bukan kawasan konservasi, tapi akan dikembangkan sedemikian rupa. Di samping untuk mengonservasi kehidupan liar, tapi juga untuk destinasi wisata. Ini kan sebuah perpaduan yang luar biasa. Ya, karena saya juga baru dengar ini, mungkin saya belum tahu banyak. Tapi kalau lihat tadi video sekilasnya, dari sisi landscape, itu saya optimis. Ini akan menjadi daya tarik, tapi justru bukan untuk masyarakat lokal. Tren masyarakat menikmati hidupan liar itu sudah bergeser. Dari yang tadinya datang ke kebun binatang untuk lihat satwa di kandang, sudah mulai jenuh. Datang ke taman safari, satwanya dilepas, masyarakatnya yang di dalam mobil, itu juga sudah mulai jenuh. Sekarang trennya adalah masyarakat ingin lihat satwa di rumahnya satwa. Nah, itu yang tren berkembang sekarang. Nah, ini pasarnya justru bukan pasar-pasar lokal, karena di beberapa, contohnya di Jawa, sekarang pengunjungnya itu 60% orang luar negeri. Dalam pengembangan Pulau Hanibung ke depan tidak menutup peluang untuk dilakukannya manipulasi atau rekayasa lingkungan, sepanjang kegiatan itu tidak merusak lingkungan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin Barat menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan Sirekap dalam rangka persiapan pemilu serentak 2024 di Stadion Sport Center Pangkalan Bun pada hari Rabu 31 Januari 2024. Kegiatan simulasi yang diselenggarakan oleh KPU Kota Waringin Barat kali ini secara langsung menghadirkan masyarakat, KPPS, dan unsur KPU, Bawaslu, serta perwakilan parpol. Mengingat tujuan dari simulasi adalah edukasi bagi kelompok panitia penyelenggara pemilu, sekaligus untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, calon pemilih terkait kondisi real proses pemungutan suara di TPS 14 Februari 2024. Ketua KPU Kobar Haidir mengatakan bahwa dari proses simulasi ini diharapkan juga untuk memberikan wawasan dan pengetahuan untuk badan penyelenggara dalam hal ini KPPS, terutama terkait alur pemungutan suara dan rekapitulasi perhitungan suara mulai dari awal sampai akhir. Dalam kegiatan ini juga melakukan latihan penanganan potensi kejadian khusus yang diperkirakan bakal terjadi saat pelaksanaan pemilu tersebut. Pada simulasi kali ini, ada warga yang datang ke TPS yang tidak mengantongi undangan, namun memaksa untuk mencoblos di TPS sehingga sempat terjadi ketegangan. Aparat keamanan dan petugas TPS akhirnya berhasil mengatasi permasalahan tersebut dan mengamankan warga yang sempat anarkis.
Menurut Ketua KPU Kobar Haidir, skenario tersebut sengaja dilakukan agar para petugas KPPS bisa memahami dan bisa mencari solusi bila kondisi tersebut terjadi. Bahwa skenario-skenario, kejadian-kejadian dan potensi-potensi kejadian pada saat nanti tanggal 14 itu sudah kita skenariokan pada hari ini. Sehingga nanti kawan-kawan KPPS sudah dapat memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang berpotensi ya terjadi di tanggal 14 nanti. Surat suara ya memang kita buat seperti asli, cuman partainya kita buat partai buah-buahan gitu kan. Artinya tidak kita simulasikan partai yang memang partai sebagai peserta pemilu 2024. Otomatis namanya juga ya Pak? Namanya udah otomatis juga. Cuman yang pasti bahwa alur SOP itu sudah sesuai dengan PKPU 25 dan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024. Selain itu, lanjut Haidir, hal yang menjadi salah satu skenario simulasi adalah bagaimana petugas PPS paham bagaimana melayani warga penyandang disabilitas agar mereka juga bisa menyalurkan hak suaranya. Muhammad Nasihin, SBTV. Salah satu bentuk solidaritas kepada masyarakat Palestina yang saat ini menderita akibat konflik berkepanjangan dengan Israel, siswa-siswi SMA Negeri 1 Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah melakukan aksi penggalangan dana untuk disalurkan dalam rangka membantu serta perjuangan rakyat Palestina. Dukungan kepada masyarakat Palestina yang saat ini menderita akibat konflik berkepanjangan dengan Israel masih terus mengalir dari masyarakat maupun dari para pelajar yang ada di Kota Waringin Barat, salah satunya para pelajar SMA Negeri 1 Kumai. Aksi penggalangan dana ini dilakukan di Pasar Cempaka, Kecamatan Kumai, pada Rabu 31 Januari 2024 pagi. Demi kemanusiaan dan peduli kepada rakyat Palestina, di keramaian dan hiruk-pikuk pasar mereka tanpa ada rasa malu, berjalan menyusuri lorong-lorong pasar sembari memohon bantuan kepada para pedagang maupun pembeli. Penggalangan dana ini diinisiasi oleh pengurus dan anggota OSIS SMA Negeri 1 Kumai. Menurut salah seorang anggota OSIS SMA Negeri 1 Kumai, Ahmad Raihan menjelaskan, program ini sudah dilaksanakan di dalam sekolah. Sekarang dilakukan di tempat umum, tepatnya di lingkungan Pasar Cempaka Kumai. Dana yang diperoleh akan diserahkan langsung kepada Syekh yang akan hadir pada acara Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh siswa SMA Negeri 1 Kumai pada 2 Februari 2024 untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat Palestina. Jadi kami mengadakan program penggalangan dana ini karena kami turut prihatin kepada saudara dan saudari kita yang ada di Palestina. Nah, program ini sudah kami terapkan di dalam sekolah dan sekarang kami lakukan di wilayah Kumai bertepatan di Pasar Cempaka di Kumai. Jadi dana yang telah kami kumpulkan ini maupun dalam sekolah dan dari luar sekolah bertepatan nanti tanggal 2 Februari 2024 hari Jumat akan ada acara di sekolah kami yaitu Isra Mi'raj dan pematerinya atau pengisi acaranya di sana ada tamu dari Syekh Palestina. Nah, bertepatan dengan acara itu sekaligus penyerahan dana penggalangan dana yang telah kami kumpulkan. Siswa berharap dengan adanya aksi galang dana ini, siswa dapat belajar berbagi, selain itu rasa simpati dan empati bisa ditumbuhkan. Apa yang dilakukan siswa-siswi bisa untuk memotivasi sekolah lain untuk membantu rakyat Palestina yang saat ini sedang berduka akibat dari gempuran tentara Israel. Semoga doa terus mengalir untuk saudara kita di Palestina. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.